Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Teman-teman, jika sebelumnya saya sudah ada memberikan tips untuk teman-teman, yaitu tips pijatan di titik anxiety atau titik ketegangan untuk melepaskan stres, kecemasan, ya. Nah, kali ini saya juga akan memberikan tips lainnya khusus buat teman-teman semua. Ya, tentu saja tips ini juga sudah saya buktikan dan memang bermanfaat. Gitu ya. Dan saya bagikan secara gratis untuk teman-teman Puspita Miau semua karena saya sayang sama teman-teman. Saya ingin semua teman-teman Puspita Miau bisa membaik bahkan sembuh gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan tipsnya apa itu, yuk buat teman-teman yang kelupaan atau memang belum mengklik tombol subscribe-nya Puspita Miau, diklik dulu ya. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan tips-tips lainnya dari Puspita Miau ya. Insya Allah diklik dulu ya. Yuk. Oke, makasih ya. Lanjut ya. Jadi tips terapi yang saat ini akan saya bagikan secara gratis kepada teman-teman, yaitu terapi pijat refleksi untuk GERD. Nah, seperti kita semua ketahui, GERD itu bisa menimbulkan sensasi keluhan di mana-mana ya, di sekujur tubuh ya. Terapi pijatan refleksi ini bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman ya, juga bisa dilakukan oleh orang lain, oleh saudara atau oleh pasangannya. Lebih baik sih dilakukan oleh orang lain, itu lebih maksimal tenaganya ya. Dan juga pijatan ini bisa dilakukan oleh jari tangan. Nah, tapi kalau kurang terasa itu bisa menggunakan alat bantu ya, yaitu berupa alat bantunya itu kayu yang sudah tumpul ujungnya. Nah, biasanya ada dijual tuh, memang buat memijat tuh, ada yang dijual di pasaran ya. Kayu pijatan untuk pijatan yang sudah tumpul. Nah, juga gunakan minyak gosok ya, supaya lancar dan lembut ketika memijatnya, ketika menekannya. Minyak gosoknya bisa apa aja, yang biasa atau yang ada di teman-teman, silahkan bisa dipakai. Nah, minyak gosoknya yang cair ya, jangan berupa balsem ya, yang cair seperti itu. Dan juga minyak gosok juga berfungsi juga untuk membantu juga merilekskan juga, selain melancarkan pemijatan juga bisa membantu merilekskan otot-otot gitu ya. Oke, titik apa aja ya, kita mulai ya titiknya. Nah, saya tunjukkan satu-satu nih. Ini ada gambarnya darurat teman-teman ya, gambar seadanya ya. Ini tahu ini telapak kaki siapa nih? Kayak gini yang jelas nih bukan telapak kaki saya mah kecil. Ini apa namanya? Ini telapak kaki ya, teman-teman ya, telapak kaki nih, telapak kaki. Nah, ini kan nggak ada kuku nih, ini telapak kaki ya. Nah, ini yang saya kasih garis putus-putus nih batasannya. Nah, ini benjolan nih, lekukan nih ya, di telapak kaki kan ada benjolan lekukan. Nah, lalu yang kita pijit itu titik lambung. Nah, itu di bawah benjolan sini. Nih, di pinggir, agak ke pinggir tapi bukan pinggir banget ya. Nah, ini pijatan refleksi ini adalah pijatan dasar untuk kesehatan lambung dan pencernaan. Nah, jadi pijatan dasar ini sebetulnya tidak hanya dilakukan pada saat sakit aja,
ya. Jadi saat nggak sakit pun teman-teman silahkan lakukan untuk terapi yang kontinu itu. Insya Allah ini bisa membawa kebaikan, untuk bisa membawa kesehatan dari lambung dan pencernaan ya. Jadi ini terapi dasar nih ya sekarang. Oke, lanjut ya. Jadi tadi pijatnya di bawah, lekukan tonjolan nih, telapak kaki yang tonjolannya posisi di bawahnya sini ya, agak ke pinggir, sedikit ke pinggir tapi nggak sampai pinggir. Nah di sini ditekan ya, ditekan dengan ibu jari ya, tekan dengan kencang, dengan keras, tekan. Nah biasanya itu kan ada terasa bagian yang sakit. Nah di situ bagian yang sakit yang ditekan terus tuh. Ini untuk titik terapi lambung ya. Lalu tarik garis lurus ke tengah ya, jadi di tengah-tengahnya, nah sekitar di sini, di tengah-tengahnya ini juga dipijat. Ini titik serabut saraf lambung di sini teman-teman. Nah sama, pijat, ditekan juga dengan keras. Nah ya seperti itu, secukupnya ya, waktunya dirasa cukup aja oleh teman-teman segimana. Lalu ke bawahnya ini, kalau tapak kaki mungkin ini dibagi 3 bagian ya teman-teman. Ini 1, ini 2 gitu kan. Nah ini 1, 2, 3. Nah ini persis di atas sini nih. Nah di atas tapal yang di paling bawah kaki nih, di sekitar sini nih bagian, berarti ini ke 1, ke 2, ke 3, berarti yang kedua nih sekitar di sini. Nah panjang nih di tengah-tengah nih, sepanjang tengah-tengah sini nih kurang lebih. Nah ini adalah untuk titik usus. Nah titik usus ya, untuk kesehatan usus. Nah di sini juga dipijat, tekan ya, seperti itu teman-teman. Oke, nah itu adalah terapi dasarnya untuk kesehatan lambung dan pencernaan ya. Nah lalu juga nih, yang penderita GERD itu juga sering mengeluhkan sakit di bagian punggung, juga belikat misalnya. Jadi kan memang sakitnya itu tembus ya, dari dada itu sampai ke belakang, tembus ke punggung. Bukan, bahkan tuh di belikat tuh sering nyeri gitu, sering sakit. Nah itu dipijitnya di bagian pinggir sini teman-teman, nih di tengah-tengah. Jadi di pinggir telapak kaki bagian dalam pinggirnya itu kan ada lekukan tuh ya. Nah itu dipijat memanjang ya, pijat memanjang pakai jempol ya, arahnya dari atas ke bawah. Ini kan atas nih, bawahnya kan jari kaki, berarti begini nih. Nah jadi di sisinya, di tepinya nih, di bagian lekukan begini memijatnya. Nah itu biasanya juga sama, ada bagian yang sakitnya. Nah di yang bagian yang sakitnya itu yang lebih intens untuk ditekan, pijit. Nah tuh, ini untuk sakit di daerah punggung juga belikat. Nah, oke ya, jelas ya. Nah, walaupun dengan gambar seadanya, tapi insya Allah jelas dimengerti oleh teman-teman. Oke, lalu titik refleksi selanjutnya itu untuk sensasi nyeri teman-teman ya. Nyeri biasanya kan kita tuh sering ada nyeri di daerah ulu hati, nyeri di perut, sekitar perut gitu kan, lambung, khusus pokoknya nyeri di sekitar perut kita. Nah yang dipijat ini bagian kaki, ini betis, ini paha, ini bagian kaki dalam, bagian kaki dalamnya ya teman-teman. Nah ini dilekukan lipatan antara paha dan betis, ini persis di bawah titik lekukannya, jadi sekitar di sini lebih ya. Nah itu ditekan, biasanya juga sama akan ada rasa sakit di daerah situ. Nah itu ditekan dengan intens ya.
dengan berasa, dengan keras, tekan gitu pakai ibu jempol ya, kayak gitu, ditekan-tekan seperti ini, kayak gini ya. Nah ini untuk nyeri ya, nyeri perut kan, ya sekitar perut, pokoknya yang ada nyeri-nyerinya ini di sini. Oke, lalu juga titik lainnya yang bisa dipijat itu di sekitar betis dalamnya tadi, betis dalam, pinggir dalam betisnya di sini. Nah itu dari bawah ke atas memanjang. Nah jadi seperti ini mijitnya gitu ya. Lakukan terus sampai terasa lebih nyaman, terasa nyerinya semakin memudar dan hilang ya. Oke. Lalu titik selanjutnya itu mana tadi satu lagi ya? Oh, jatuh nih gambarnya. Oke, nah selanjutnya teman-teman biasanya kan merasakan sensasi kembung, begah, keras, gitu kan, keras di daerah perut. Nah dipijitnya itu di bagian kaki. Nah ini kan ada tumit, lalu ini mata kaki kan, di atas mata kaki ya, di atas mata kaki agak ke pinggir sedikit, tapi ini otot nih, sebelum otot. Jadi sebelum otot, ini kan otot yang paling pinggir nih, otot kaki. Nah ini di pinggir sininya tapi di atas mata kaki, jadi sekitar di sini nih ya, sekitar kurang lebih di sini teman-teman ya. Itu dipijat ya dari arah bawah ke atas, sampai sekitar sebelum lekukan tonjolan betis ya, sampai sebelum tonjolan betis nih. Jadi dari sini ke sini gini, nah begini teman-teman ya pijatnya. Nah segini kurang lebih ya, paham ya. Jadi di atas mata kaki, agak ke pinggir tapi sebelum otot yang di pinggir. Nah ya, jadi di sini agak menepi tapi bukan di pinggir, di ototnya bukan ya. Nah memanjang seperti ini, kurang lebih cuman sampai batas betis yang menonjolnya, sampai di bawah betis itu. Ini untuk kembung, begah, kencang, keras perutnya ya. Lakukan sampai sudah terasa lebih nyaman, lebih enak, perutnya sudah tidak kembung lagi. Nah biasanya pijatan tadi itu, pijatan titik refleksi itu akan ngefek terasa keluar sendawa atau kentut biasanya teman-teman. Jadi keluar tugasnya gitu ya. Nah lalu sensasi lainnya yang gak kalah sangat bisa membuat risau atau galau teman-teman, itu biasanya sensasi di sekitar dada ya, nyeri dada gitu kan. Lalu terasa sakit di tulang-tulang rusuk gitu kan. Jadi di rongga dada nih, sensasi sekitar di rongga dada ya, sakitnya di dada, rusuk sakit. Nah itu dipijatnya di punggung kaki teman-teman ya. Jadi punggung kakinya, kalau tadi kan yang pertama tuh telapak kaki, kalau ini punggung kaki ya, tuh ada kukunya, ini punggung ya, ada kuku. Nah jadi di punggung kaki ini ambil 3 jari dari kelingking teman-teman, 1, 2, 3. Nah 3 wilayah ini yang dilakukan penekanan atau pemijatan, tapi bukan persis di sini, agak ke bawahnya, jadi kurang lebih di sini, sekitar di sini. Nah lakukan nih, saya menggunakan jempol gitu kan, jadi nggak begini ya, jadi begini. Nah seperti begini nih, gini ya. Jadi pakai jempol nih, 1, 2, 3 jari ini. Nah gini, ini
ditekan, dipijat dari bawah ke atas, jadi begini. Nah, itu akan terasa ada bagian yang sakit sekali. Biasanya itu kalau teman-teman saat ini sedang merasakan nyeri dada, pokoknya nyeri di sekitar dadanya, gitu kan, silahkan langsung praktekkan, coba langsung ya, praktekkan ya, buktikan ya. Itu ketika ditekan itu akan ada bagian yang sakitnya, sakit sekali bahkan biasanya. Kalau yang nyeri dadanya banget kan sakit sekali. Tekan, ya, tekan dengan kencang, dengan berasa. Nah, nih seperti begini. Nah, tekan diurut dari bawah ke atas sampai terasa lebih nyaman dadanya, lebih enak itu, dan sampai hilang bahkan nyerinya itu ya. Nah, lalu biasanya nih memang gitu kan, setelah melakukan pemijatan itu suka terasa sakit di daerah yang dipijatnya gitu kan. Jadi namanya pijat refleksi itu kan yang ditekan di daerah sini kaki gitu kan, tapi untuk mengobati daerah organ dalam. Nah, nanti di daerah organ dalamnya itu akan terasa sembuh, akan terasa reda, sakitnya hilang gitu. Dan biasanya akan menyisakan sakit di bekas kita memijatnya, tapi itu wajar karena memang ditekan, karena memang kita menekannya dengan keras, dengan kencang, dan itu hanya sakit di kulit aja, kulitnya saja yang sakit. Teman-teman gak usah khawatir ya, gak usah khawatir, gak usah takut ya. Itu akan reda paling hitungan 1 hari, besoknya juga udah kerasa biasa lagi gitu loh, udah kerasa enak lagi. Jadi cuman bagian kulit atasnya aja karena sisa penekanannya itu, tapi yang terpenting yang jelas di bagian organ dalam tubuh teman-teman itu bisa reda, bisa hilang sakitnya gitu. Jadi ada teman sahabat Puspita Miau yang itu gitu, apa namanya, tempat dicoba melakukan pemijatan gitu kan, terus ternyata setelahnya dia merasakan sakit kan di kulitnya gitu kan. Nah, itu penjelasannya udah jelas, pastilah namanya ditekan gitu kan, tapi itu hanya kulitnya saja, jadi tidak apa-apa. Yang jelas poinnya, yang pentingnya, intinya bagian memang yang kita tuju, yang memang direfleksi untuk menghilangkan sakitnya, nyerinya itu nyampe gitu, tertuju, hilang sakitnya seperti itu ya. Ini mah hitungan 1 hari juga hilang, tinggal dipakai minyak gosok aja gitu. Pokoknya saya udah ngebuktiinnya kok, mau pijatan di mana juga udah dibuktiin gitu, dan alhamdulillah ngefek, terasa sekali gitu kan manfaatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya di saya ngefek, pasti di teman-teman pun ngefek gitu ya. Buktikan ya, lakukan langsung ya. Jadi saat ini juga setelah teman-teman melihat videonya saya, buktikan ketika ada teman-teman yang sedang kembung gitu kan, sedang ada nyeri-nyeri gitu kan, buktikan pijat di titik-titiknya ya. Nah, insya Allah teman-teman juga merasakan sekali manfaatnya dan bisa reda, bahkan bisa sembuh sensasinya, sakitnya gitu ya. Jadi tetap, tentu saja terapi-terapi dan tips-tips lainnya pun dilakukan ya. Tetap semua yang ada tips-tipsnya di video saya yang sebelumnya semua dilakukan ya. Oke, hidup sehatnya itu utama, udah jelas ya. Jadi memang nggak cukup dengan cuman apa namanya, pijatan refleksi saja ya, enggak, tetap harus melakukan terapi hidup sehatnya gitu kan. Makannya harus teratur ya, di jam-jamnya itu udah jelas ya, makan teratur di jam-jamnya, jadi jangan telat gitu kan, udah jelas pokoknya, udah dijelaskan di pola makan gitu kan. Lalu
istirahatnya juga harus cukup, gitu kan. Lalu konsumsi air putihnya juga harus cukup, udah jelas gitu kan, konsumsi air putih hangat, dan juga terutama terapi pikirannya, gitu kan. Apalagi bagi yang psikisnya sudah kena, gitu kan, angsi psikosomatisnya. Jadi terapi pikirannya itu juga dibutuhkan banget. Jadi semua harus dilakukan beriringan ya teman-teman, lakukan semuanya beriringan gitu. Jadi kalau ada yang bilang gini, Mbak, saya udah melakukan pijatan GERD ini, tapi kok masih sakit ya dada saya, gitu kan. Nah, jadi jangan harapkan sekali pijatan sembuh untuk selamanya, gitu kan. Jika teman-teman makannya masih gak teratur, gitu kan, jika teman-teman tidurnya masih kurang, jika teman-teman minum air putihnya masih kurang, gitu kan, dan juga pikirannya teman-teman itu masih belum dirubah, cara berpikirnya masih belum berubah, ya. Jadi harus beriringan semua, sama semuanya dilakukan, gitu ya. Jangan mentang-mentang nih udah ada tips pijat refleksinya nih, bisa meredakan kembung nih, bisa meredakan nyeri dada, misalnya gitu ya, bisa meredakan nyeri di lambung, ya udah saya pijit refleksinya aja lah, gitu kan. Nggak apa-apalah saya makannya telat-telat juga kayak gitu, enggak gitu teman-teman, enggak ya. Jadi tetap semua tips yang ada di video saya sebelumnya itu semua dilakukan. Itu saya udah memberikannya udah berurutan, mulai dari memang pola hidup sehatnya yang harus teman-teman lakukan, tips-tipsnya semuanya tuh, gitu kan, sampai akhirnya sekarang ke yang tips untuk pijat refleksi. Semua tuh berurutan, harus dilakukan semua ya. Semangat teman-teman, yakin pasti sembuh, kan. Saya bisa sembuh, teman-teman juga bisa ya. Semua tips-tipsnya saya sudah berikan ke teman-teman, jadi teman-teman tinggal lakukan, tinggal action, buktikan. Nah, oke. Lakukan sekarang juga ya, dan tetap saya menunggu perubahan dari cara berpikir dan perilaku teman-teman, juga perubahan dalam kesehatan teman-teman. Nah, saya doakan teman-teman semua bisa mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.